Bismillah, Alhamdulillah, jumpa kembali. Let's enjoy. Setiap istri Rasulullah SAW memiliki kelebihan. Demikian juga halnya dengan Juwairiyah binti Al-Haris. Beliau telah membawa berkah besar bagi kaumnya Bani Mustahlik. Mereka menyatakan diri masuk Islam setelah Juwairiyah binti Al-Haris bersaksi bahwa Allah adalah sang penguasa jagat dan Muhammad adalah utusannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq. Aku tidak mengetahui jika ada seorang wanita yang lebih banyak berkahnya terhadap kaumnya daripada Juwairiyah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kehidupan Juwairiyah ketika dia belum memeluk Islam maupun setelah menjadi istri Rasulullah SAW. Kisahnya begitu tragis karena berawal dari seorang yang menjadi tawaran perang hingga akhirnya dipinang oleh Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Al-Haris dilahirkan 14 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Semula namanya adalah Burrah, yang kemudian diganti menjadi Juwairiyah. Al-Haris, ayah Juwairiyah, adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati. Ia mendidik anak-anaknya dengan ketegasan dan disiplin tinggi. Maka dari itu, tumbuhlah Juwairiyah menjadi gadis yang paling luas ilmunya dan paling baik budi pekertinya di antara kaumnya. Sebelum memeluk Islam, Juwairiyah menikah dengan seorang pemuda yang bernama Musafi bin Safwan bin Malik bin Juzaimah. Suaminya tersebut akhirnya tewas ketika berperang melawan kaum muslimin. Sebagai pemimpin Bani Mustahlik, Al-Haris bermaksud mengadakan penyerangan kepada kaum muslimin di Madinah. Ia sangat bernafsu untuk mengalahkan Rasulullah dan para pengikutnya, serta ingin menguasai kembali suku-suku Arab yang sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun, sayang sekali, rencana tersebut terlebih dahulu diketahui oleh Rasulullah SAW. Untuk meyakinkan kabar tersebut, kemudian dikirimlah Buraidah bin Al-Husaid. Dan benar, penyerangan yang akan dilakukan Al-Haris dan Bani Mustahlik itu tidak hanya sekedar isu, melainkan kenyataan. Rasulullah pun menyusun kekuatan dan menyerang terlebih dahulu. Pertempuran pun terjadi. Pertempuran ini dinamakan Perang Muraisi yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebagai pemimpin, Al-Haris melarikan diri dari medan perang, sedangkan suami Juwairiyah, Musafi bin Safwan, tewas terbunuh. Seluruh penduduk yang selamat, termaksud Juwairiyah, menjadi tawanan perang. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, ia mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan upayanya ini pun tidak sia-sia. Ketika Juwairiyah mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW untuk membebaskan dirinya, maka Rasulullah pun dengan iba mengabulkan permohonan tersebut. Beliau tidak tega melihat Juwairiyah yang dulunya seorang syaidah, putri pemimpin suku sekarang menjadi tawanan perang. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, "Maukah engkau mendapat hal yang lebih baik dari itu?" Juwairiyah menjawab dengan sopan, "Apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, tersiratlah kebahagiaan di wajah Juwairiyah. Ia pun menjawab, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah pun lalu bersabda, "Aku telah melakukannya." Berita masuk Islamnya Juwairiyah menjadi sebab dibebaskannya 100 keluarga dari Bani Mustahlik. Juwairiyah benar-benar telah membawa berkah bagi kaumnya. Tidak hanya itu, orang-orang dari Bani Mustahlik juga berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Masya Allah. Ibnu Hashim meriwayatkan bahwa akhirnya ayah beliau yang bernama Al-Haris masuk Islam bersama kedua putranya. Semoga Allah merahmati Ummu Mukminin Juwairiyah karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW membawa berkah dan kebaikan yang menyebabkan kaumnya, keluarganya dan orang-orang yang dicintainya berpindah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan pelajaran bagi mereka yang bertanya-tanya tentang hikmah Rasulullah SAW beristri lebih dari satu. Ummu Mukminin Aisyah berkata, "Juwairiyah adalah seorang wanita yang manis dan cantik. Tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati padanya." Tatkala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah untuk membebaskan dirinya, sedangkan demi Allah, aku telah melihatnya melalui pintu kamarku,
Maka aku merasa cemburu karena menduga bahwa Rasulullah SAW akan melihat sebagaimana yang aku lihat. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Juwairiyah mengasingkan diri, serta memperbanyak ibadah dan bersedekah di jalan Allah dengan harta yang diterimanya dari Baitul Mal. Ketika terjadi fitnah besar berkaitan dengan Aisyah, dia banyak berdiam diri dan tidak berpihak kemanapun. Juwairiyah wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada usianya yang ke-60. Ummu Mukminin Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriah. Ada pula yang mengatakan bahwa Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah. Dia dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan-kuburan istri Rasulullah yang lain. Pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah hidup seorang Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhu adalah ia mendedikasikan hidupnya untuk berjuang bersama, baik saat ia masih menjadi pengikut agama nenek moyangnya maupun setelah menjadi istri Rasulullah SAW. Ia merupakan wanita yang tegas dan berani mencoba. Ini terbukti ketika ia memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah untuk meminta kemerdekaannya atas dirinya. Dan atas keluhuran sikap Rasulullah SAW, Juwairiyah pun menyadari bahwa Islam adalah agama yang luhur. Ia memantapkan diri bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh dia menjadi wanita yang banyak membawa berkah. Terbukti, dengan keislamannya ia mampu membawa kerabat dan orang-orang Bani Mustahlik untuk mengikuti jejaknya. Ya, jejaknya. Jejaknya menjadi kaum yang berada dalam kebenaran. Semoga para wanita muslimah mampu meneladani hidup Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris. Amin. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum.